Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami memperkenalkan diri bahwa kami telah terpilih selaku pimpinan Muhammadiyah Cabang Argasoka, yang pada kesempatan ini pula kami mohon tentunya setelah memilih mempercayakan kemudian mendukung ya. Ingin dukungan panjenengan semuanya warga Muhammadiyah untuk bisa bersama-sama bekerja sama dalam mengembangkan Islam di Argasoka ini. Di seluruh jajaran ortom-ortom Muhammadiyah ini marilah kita bersama-sama, baik Aisyah, Nahdlatul Aisyah, dan kemudian Muhammadiyah dan yang lain-lain. Marilah kita sama-sama bagaimana upaya kita dalam mengembangkan, memajukan Muhammadiyah di Argasoka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha mi'atu rahmatin faminha rahmatun biha yatarahamul khalqa bainahum wa tis'ata wa tis'una liyaumil qiyamah. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Menuntut ilmu itu bagi kita umat muslim ini adalah suatu kewajiban yang tidak ada henti-hentinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tujuan hidup kita itu apa? Apa Bu? Mencari ridha Allah. Untuk malih tujuan sanes. Ini pun apa? Saya penting pun angsal ridha Allah, ngoten nggih. Ibu tujuannya apa Bu? Melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Tujuan hidup kita sesungguhnya itu mencari kesuksesan, baik dunia maupun akhirat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil. Jadi kuncinya itu ilmu Bapak Ibu. Kalau kita kepengen sukses di dunia tidak mungkin akan tercapai ketika kita tidak memiliki ilmu. Seorang pedagang yang kepingin sukses dengan perdagangannya, dia harus menguasai ilmu bagaimana caranya berdagang. Seorang petani ingin sukses pertaniannya pun harus punya ilmu bagaimana pertanian itu yang bagus. Seorang kepala desa kepingin sukses memimpin desa, dia harus ngerti ilmunya jadi kepala desa itu seperti apa. Maka sekali lagi kunci kesuksesan itu adalah ilmu. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menghendaki kepingin sukses di akhirat, maka tidak lain fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu kita bisa menggapai kesuksesan akhirat.
Oleh karena itu Islam betul-betul menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Tadi di awal di mukadimah saya sampaikan pesan Rasulullah SAW, kuna aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Maksud orang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang mampu mengajarkan ilmu. Jadi Islam adanya itu kalau tidak mengajar ya belajar. Bagi orang yang memiliki pengetahuan, dia mengajar. Bagi yang belum, dia belajar. Islam menjunjung tinggi ilmu. Maka Nabi pun berpesan, kuna aliman. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang pandai, orang yang pintar. Kalau belum bisa jadi orang alim, au muta'alliman. Jadilah orang yang senang menuntut ilmu atau belajar. Karena dengan belajar, dengan menuntut ilmu nanti akan menjadi pintar. Setelah pintar, mengajar. Itu urutannya. Belum sempat menjadi penuntut ilmu, au mustami'an. Ajeng tingkatkan pengajian, sabang dereng sempat, karena sibuk, karena mungkin tidak sehat, jadilah mustami'. Karena sekarang pengajian itu tidak hanya secara langsung begini, tapi lewat televisi ada, lewat radio ada, lewat internet, pokoknya luas sekali. Orang kayak maaf ngajinya kok ngaji lewat HP misalnya, mendengarkan kajian-kajian. Tapi jangan jadi yang kelima, wala takun khomisan. Yang kelima apa Bapak Ibu? Wis pinter orang, gelem ngaji orang, terus wis ora tau mriyo pengajian beberdas, duwe HP nang ngurung nyeteli ganggutan rock, terus wis kaya gue ora seneng ngarana wong ngaji. Pinter ora, gelem ngaji ora, ora seneng kira pengajian, ora seneng karo wong ngaji. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia pulang kembali. Jadi garansi Bu. Jadi ketika saya misalnya berangkat dari rumah ke sini, di jalan ada apa-apa, jadi patine, insya Allah fi sabilillah. Ini kan juga maksudnya. Di dalam tindak ngaji, nang dalam kelilipan, terus dadi sedane. Masya Allah. Fi sabilillah. Sakit betul Bu, kelilipan dari sedane. Sakit. Waktu kelilipan belendar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran juga memberikan jaminan. Allah itu memberikan jaminan. Apa jaminannya? Akan meninggikan derajatnya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi Allah itu akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadikan generasi-generasi kita itu generasi yang berilmu, kuat dalam ilmu pengetahuan. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah, terutama lemah dalam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Gambarannya antara orang yang berilmu dengan orang yang sekedar taat beribadah itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang kelihatan di langit. Fadlul ulama alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang taat beribadah. Abid itu taat beribadahnya.
itu bagaikan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang berilmu akan bercahaya, memancarkan cahaya dalam kehidupan ini, akan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang lain. Apakah taat beribadah itu tidak baik-baik? Orang ahli ibadah itu baik, tetapi akan lebih baik lagi ketika dia sudah taat beribadah, dibekali juga dengan ilmu. Karena ibadah itu tidak cukup dengan mengikut Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup saya sholat mengikuti Pak Kiai, Pak Imam, Pak Haidar, pokoknya beliau seperti itu saya ikuti. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Terutama urusan agama, kita harus ngerti ilmunya, harus paham. Jangan sampai kita beragama tidak paham terhadap ilmu beragama, nanti kita akan tersesat Bapak Ibu. Dan kita sudah diingatkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali dalam urusan ibadah itu kita melakukan amalan-amalan yang kita nggak tahu ilmunya. Ini berbahaya. Berbahaya. Maka semaksimalnya Bapak Ibu umat Islam itu kita harus belajar. Ya sebenarnya belajarlah ngaji, belajar ngaji terus. Nanti yang awalnya tidak paham akan menjadi paham. Yang tidak ngerti akan menjadi ngerti. Yang sudah ngerti ada kalanya kita lupa, diingatkan di dalam pengajian. Ini jangan bosan-bosan. Monggo warga Muhammadiyah sudah di harga surga, ya. Tingkatkan terus semangat di dalam mengaji, di dalam menuntut ilmu. Muhammadiyah akan hidup, akan bersinar ketika kajian-kajian di situ berjalan. Ya. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya wajah Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, tetapi yang muda-muda juga bisa hadir. Amin. Ya, monggo dimotivasi. Ya. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa kita nggak usah terlalu mengedepankan urusan dunia, tapi kita harus mementingkan urusan akhirat. Ini berlaku untuk siapa saja, semua tingkat. Infak itu yang paling bagus seperti apa Pak? Ikhlas dan banyak. Jadi Pak, yang penting ikhlas. Ikhlas tuh akeh. Oke, akeh paham yang penting ikhlas ya. Iya yang belum sedikit paham yang penting ikhlas. Akeh orang-orang ikhlas itu cuma sebenarnya jauh penting ikhlas. Ini pun bukan apik. Yang paling apik sing akeh tapi orang itu sudah apa-apa seperti akeh. Dan itu kan mestinya jadi madrasah itu jadi itulah ikhlas bukan itu urusannya dengan oleh Gusti Allah. Toh tidak dikeluarkan untuk seperti itu pun suatu saat Allah akan mengambilnya. Yakin mohon Bu, ketika kita berlaku bakhil, medit, patil untuk urusan-urusan sabilillah, untuk urusan-urusan kebaikan, suatu saat Allah akan mengambilnya dengan paksa. Membuat percaya, monggo dibuktikan. Jadilah dengan orang yang medit, bakhil, pelit, anak sembilan kok bangun masjid, bangun TPI, bangun madrasah, bangun sawah. Orang bertahan. Suatu ketika Allah akan mengambilnya dengan paksa. Dan ini lebih parah nanti. Na'udzubillahi. Jelas kita melihat Bapak Ibu, untuk urusan dunia kita tidak usah terlalu ribet-ribet mempertimbangkan segala macam. Ya. Karena Allah itu pasti akan mencukupkan rezeki dan kebutuhan manusia. Masya Allah. Hewan saja yang tidak punya akal dicukupkan rezekinya oleh Allah. Jangan pun tahu menang ibu, anak manuk kaki ngeliat, terus sengit-sengit mati, anaknya badan, kekebon badannya. Bukan.
Padahal orang itu tidak punya akal, tetapi setiap hari selalu dicukupkan rezeki oleh Allah. Nah, kita semua manusia yang dibekali oleh Allah dengan akal pikiran. Insya Allah rezeki Allah itu tidak akan pernah berhenti selagi kita masih membutuhkan rezeki itu. Betul ya? Jadi jangan saudara-saudara kita di Argasuka, cabang Argasuka ini menjadilah contoh yang baik dalam urusan beramal. Amin. Gak usah eman-eman, gak usah banyak perhitungan. Untuk urusan dunia saja kita berani berhutang. Nanti misalnya di bawah kepemimpinan Pak Haidar, misalnya mau membangun dakwah, bukan boleh, dakwah sanggup. Nah, misalnya mau ditingkat, dibangun, dibesarkan lagi karena warga Muhammadiyahnya semakin banyak, butuh tempat yang representatif untuk pengajian, tidak di halaman seperti ini, misalnya dibesarkan lagi, butuh dana banyak, berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba. Gak usah terlalu banyak perhitungan. Utang asal betul boleh, ya, cabang harus bangun majelis yang bukan 1 juta berikan semuanya, boleh pun, boleh. Utang gue tunggu kebun bewani, ya. Utang gue gawe rumah bewani, kenapa untuk membangun rumah Allah tidak berat. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Mulyanto yang telah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita cerna dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk memperkokoh, memperkuat agama kita, khususnya agama Islam di Kelurahan Argasoka pada umumnya. Setiap TPQ harapannya yang ada di Argasoka, dari Gejugan, dari Karanganyar, Pandak, dari Sribet, dari pengasuh-pengasuhnya, Bu Murtiati dari Ngigir, Ibu Istiqomah, nanti untuk mempersiapkan untuk tampilan-tampilan dan bisa berkonfirmasi dengan kami panitia pengajian Ahad pagi, sekaligus untuk mengajak jamaah wali santri daripada TPQ tersebut. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang berkah barokah untuk bisa menghadiri pengajian Ahad pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.